Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari kelompok 1, kelas 197AJ07 ingin mempresentasikan hasil pembuatan jurnal sebagai pemenuhan nilai UAS proyek mata kuliah penelitian sistem informasi dengan judul Implementasi Algoritma C4.5 pada Sistem Prediksi Stroke berdasarkan data kesehatan. Dalam pengerjaan jurnal ini melibatkan dua rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hiroki Setiawan, NIM 19248204, dan di sini ada rekan saya Alpito Gilang Ramadan dengan NIM 19248012 dan Rizal Rubai dengan NIM 19248031. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai abstrak dari jurnal kami. Abstrak adalah bagian singkat namun penting dalam sebuah jurnal ilmiah yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang isi penelitian. Abstrak biasanya terdiri dari 150-300 kata dan diletakkan di bagian awal jurnal. Fungsinya memberikan gambaran singkat mengenai isi penelitian, memudahkan pembaca dalam menentukan relevansi, mengoptimalkan pencarian di basis data ilmiah, merangkum kontribusi utama penelitian, meningkatkan kualitas penyajian jurnal, serta membantu reviewer dan editor. Langsung pada pembahasan, stroke merupakan salah satu penyakit yang menjadi penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Deteksi dini terhadap kemungkinan terjangkit stroke sangat penting untuk mengurangi risiko dan meningkatkan efektivitas pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi probabilitas seseorang yang terjangkit stroke menggunakan algoritma C4.5 yang dikenal sebagai metode berbasis pohon keputusan atau decision tree. Dataset yang digunakan mencakup variabel seperti usia, tekanan darah, kadar gula darah, riwayat medis, kebiasaan merokok, dan aktivitas fisik. Setelah melalui pre-processing data, seperti penanganan data hilang dan normalisasi, model prediktif dibangun menggunakan algoritma C4.5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini mencapai akurasi sebesar 95.01%, yang menunjukkan persentase prediksi yang benar dari keseluruhan data. Akurasi ini sangat tinggi yang berarti model mampu memprediksi sebagian besar data dengan tepat. Kemudian ada precision sebesar 33,33% yang menunjukkan seberapa tepat model memprediksi stroke yang positif dibandingkan jumlah prediksi positif secara keseluruhan. Kemudian ada recall sebesar 2,04% yang menunjukkan kemampuan model dalam mendeteksi semua kasus stroke yang benar-benar ada. Nilai yang rendah mengindikasikan model masih kurang efektif dalam mendeteksi kasus positif. Kemudian ada F1 score sebesar 3,81% yang merupakan kombinasi dari precision dan recall yang menyeimbangkan kedua metrik tersebut. Nilainya yang rendah menunjukkan perlu adanya peningkatan performa pada data positif. Selain itu ada negative predictive value atau NPV sebesar 95,10% yang menunjukkan keakuratan prediksi negatif, yang artinya model sangat baik dalam memprediksi seseorang yang tidak memiliki resiko stroke. Kemudian ada specificity yang mencapai 99,79% yang menunjukkan kemampuan model untuk mendeteksi data negatif dengan benar. Tingginya nilai specificity mengonfirmasi efektivitas model dalam menghindari kesalahan prediksi negatif. Model ini menghasilkan aturan keputusan yang dapat dengan mudah
diimplementasikan oleh tenaga medis sehingga berpotensi menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan medis untuk mengidentifikasi dini risiko stroke. Penjelasan selanjutnya yaitu pada bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, saya Alberto Gilang dari kelompok 1 akan menjelaskan pendahuluan. Di sini ada kesehatan adalah aspek penting yang harus dijaga dan pencegahan dini menjadi langkah utama untuk menghindari penyakit, termasuk stroke. Stroke merupakan kondisi medis yang serius di mana aliran darah ke otak terhambat, menyebabkan kerusakan sel-sel otak. Penyakit ini termasuk dalam daftar 10 penyakit paling mematikan dan dengan resiko komplikasi seperti kelumpuhan, kehilangan kemampuan berbicara, dan serangan stroke kedua. Menurut WHO pada tahun 2024, stroke menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia. Penelitian tentang prediksi stroke menggunakan algoritma Decision Tree C4.5 menunjukkan keunggulan algoritma ini dibandingkan dengan support vector regression atau SVR dengan dataset dari Kaggle yang berjumlah 5.110 data. Algoritma Decision Tree C4.5 mencatat root mean square error atau RMSE sebesar 0,235 lebih rendah dibandingkan RSME SPR sebesar 0,399 sehingga dinilai lebih akurat. Lalu penelitian ini menggunakan algoritma Decision Tree C4.5 menghasilkan akurasi sebesar 96,05% dalam klasifikasi stroke dengan model pohon keputusan berisi 23 aturan yang diseleksi dari 11 atribut menjadi 8 atribut yang signifikan, seperti usia, kadar glukosa, hipertensi, dan status merokok. Nilai AUC dari analisis ROC mencapai 0,755 menunjukkan performa kualifikasi yang sangat baik. Algoritma ini terbukti efektif dalam pengolahan data besar untuk prediksi dan klasifikasi stroke. Nah, pada metode penelitian ada beberapa tahap yang akan kami jelaskan. Yang pertama ini ada dataset. Dataset adalah sekumpulan data yang dapat digunakan sebagai bahan percobaan riset. Lalu yang kedua ada pra-processing. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan data yang digunakan berkualitas dan siap untuk diolah. Lalu yang ketiga ada algoritma C4.5 diterapkan untuk membangun model prediksi karena dinilai lebih efektif. Lalu yang terakhir ada pengujian dan evaluasi. Model yang dihasilkan diuji menggunakan data uji untuk mengukur performanya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, maka akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagian selanjutnya yaitu pada metode penelitian. Penelitian mencakup tahapan sistematis yang disusun agar penelitian dapat dilaksanakan secara terstruktur dan terencana. Desain ini memastikan setiap langkah penelitian dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan-tahapan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah, yang terdiri dari dataset, pra-processing, implementasi, kemudian pengujian, dan evaluasi. Sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik yang dapat diukur. Kuantitatif digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan teori dan variabel yang dapat diuji dengan objektif atau secara objektif. Ciri utamanya yaitu data dapat diolah secara statistik, validitas dapat diuji, dan hasil lebih terukur. Dalam penelitian ini, pendekatan data mining diterapkan untuk memprediksi kemungkinan stroke dengan memanfaatkan dataset kesehatan. Metode berbasis decision tree ini digunakan sebab mampu membangun model prediksi dalam bentuk aturan-aturan klasifikasi yang mudah dipahami. Mengapa kita menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode data mining? Karena dua hal tersebut dapat memberikan landasan kuat bagi proses analisis data kesehatan dalam prediksi stroke.
Baik, saya akan menjelaskan yang pertama tadi dataset. Dataset adalah kumpulan data yang digunakan untuk keperluan riset dan percobaan. Sumber data dari dataset ini diperoleh dari Kaggle atau Kaggle, Kaggle, yaitu platform yang menyediakan dataset berkualitas tinggi dan relevan. Yang dimana di sini ada variabel penting. Yang pertama ada gender atau jenis kelamin, age atau usia responden, hypertension atau riwayat tekanan darah tinggi, heart disease atau riwayat penyakit jantung. Kemudian yang kelima ada ever married atau status pernikahan. Kemudian ada work type atau jenis pekerjaan, resident type atau jenis tempat tinggal. Kemudian ada average glucose level atau rata-rata kadar gula darah. Kemudian ada BMI atau indeks massa tubuh. Kemudian ada smoking status atau kebiasaan merokok. Dan stroke atau label target, yang dimana stroke atau tidak stroke. Ya, dataset yang kaya akan variabel signifikan memungkinkan analisis faktor risiko stroke bisa dianalisa secara lebih mendalam. Kemudian ada pre-processing data, di mana pre-processing data adalah tahapan penting untuk memastikan kualitas dataset sebelum digunakan. Langkah-langkah pentingnya mencakup yang pertama pembersihan data, di mana di sini menangani data yang hilang atau missing values dan menghapus data duplikat atau tidak relevan. Kemudian yang kedua ada transformasi variabel kategorikal, yang dimana menggunakan encoding, misalnya one hot encoding untuk mengubah variabel kategorikal menjadi format numerik. Kemudian ketiga ada pembagian dataset, di mana 80% data latih digunakan untuk melatih model, kemudian 20% data uji yang digunakan untuk menguji performa model. Kemudian di sini ada implementasi. Di sini implementasi menggunakan algoritma C4.5. Algoritma C4.5 adalah metode klasifikasi berbasis decision tree yang digunakan untuk memetakan hubungan antar variabel dengan aturan keputusan. Tahapan utama dari algoritma C4.5 yang pertama memilih atribut sebagai akar dengan menggunakan perhitungan information gain ratio untuk menemukan atribut paling berpengaruh. Yang kedua, membentuk cabang, di mana setiap nilai dari atribut membentuk cabang pohon. Kemudian yang ketiga ada membagi kasus dengan membagi data berdasarkan nilai atribut pada setiap cabang. Kemudian yang keempat, proses iterasi dengan proses berulang sehingga semua data pada cabang memiliki kelas yang sama. Lalu selain tahapan utama algoritma, terdapat struktur dari decision tree, di mana ada node yang mewakili atribut, cabang yang mewakili keputusan yang diambil berdasarkan atribut, dan ada daun yang mewakili hasil akhir dari klasifikasi. Di mana di sini menjelaskan stroke atau tidak stroke. Kelebihan algoritma C4.5 ini yakni sederhana, mudah diinterpretasikan, dan efektif dalam menangani atribut kategorikal. Proses implementasi dimulai dengan menghitung gain informasi dari setiap atribut untuk menentukan akar pohon. Pohon keputusan kemudian dibangun secara hierarkis yang menunjukkan bagaimana atribut berinteraksi untuk memprediksi risiko stroke. Contoh aturan keputusannya itu misalkan jika age lebih dari atau umur lebih dari 60 dan hypertension sama dengan yes, maka stroke sama dengan yes. Contoh lainnya seperti average glucose level atau kadar gula darah kurang dari 100 dan smoking status atau status merokok itu ya, merokok atau tidaknya itu sama dengan tidak pernah merokok, maka stroke-nya sama dengan no atau tidak. Jadi tidak terjangkit stroke gitu. Kemudian ada pengujian dan evaluasi. Di mana di sini model diuji menggunakan data uji kira-kira 20% dari dataset untuk memastikan performanya dapat diukur secara akurat. Evaluasi model dilakukan dengan matriks seperti yang pertama akurasi,
tingkat kesesuaian prediksi dengan hasil sebenarnya, kemudian ada precision atau ketepatan prediksi positif, kemudian ada recall atau sensitivity, yaitu kemampuan model dalam mendeteksi semua kasus positif, kemudian ada F1 score, yaitu rata-rata harmonik antara precision dan recall, kemudian ada negative predictive value atau NPV, yaitu akurasi prediksi negatif. Lalu ada specificity, yaitu kemampuan model dalam mendeteksi kasus negatif dengan benar. Kemudian ada tools dan software yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tools RapidMiner, yaitu perangkat lunak berbasis Java yang mempermudah proses data mining, termasuk implementasi algoritma C4.5. Kelebihan dari RapidMiner di sini yaitu yang pertama user friendly atau mudah digunakan. Dan yang kedua mendukung berbagai metode analisis termasuk decision tree. Lalu yang ketiga memiliki fitur visualisasi hasil analisis yang intuitif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk bagian hasil dari penelitian kami. Selanjutnya saya serahkan, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dan pembahasan pada proses implementasi algoritma C45 dalam memprediksi penyakit stroke. Nah, di sini kita menggunakan dataset dari kaggle.com, yang mana ini kita ambil untuk mendukung analisis prediksi stroke. Datanya berupa CSV seperti yang ada di gambar. Selanjutnya kita menuju tahapan pra-processing, yaitu pembersihan data terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kami menghapus variabel ID karena kami nilai variabel ini itu kurang relevan. Kemudian dari record yang ada itu kami menemukan bahwa ada yang menginputkan gender itu other. Jadi gendernya ini bukan female ataupun male, tapi dia other. Nah, ini kami hapus recordnya. Kebetulan recordnya ini hanya satu, jadi kemungkinan tidak akan mempengaruhi hasil dari prediksi yang akan dibuat nantinya. Lalu variabel stroke itu kita jadikan label, jadi nanti untuk klasifikasinya itu kita melihat dari variabel stroke. Lalu beberapa variabel lainnya juga kita ubah tipenya menjadi binominal, seperti gender. Itu kita ubah jadi binominal, female atau male. Lalu juga seperti ever married, pernah married atau enggak, itu ada yes atau no. Itu kita ubah datanya menjadi binominal. Lalu data record yang banyak ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu data training sebesar 80%. Lalu ada data testing, yaitu kita beri 20%. Lalu ada implementasi. Setelah datanya diolah terlebih dahulu, kemudian kita mulai masuk ke tahap implementasi. Di sini kita menggunakan algoritma C4.5 menggunakan aplikasi RapidMiner, yaitu nanti kita akan membuat
dia menggunakan decision tree. Lalu pada tahapan ini kita juga menggunakan teknik pruning dan pre-pruning untuk menghindari overfitting ya. Jadi menghindari cabang-cabang yang tidak memberikan dampak terlalu signifikan. Yaitu kita menggunakan pruning sebesar 0,1 dan juga kita menggunakan pre-pruningnya ini 0,01. Ya, ini digunakan untuk membatasi pertumbuhan pohon keputusan agar lebih sederhana dan lebih mudah untuk diinterpretasikan. Nah, di sini kita bentuk seperti ini. Datanya kita split dulu. Di sini ada gambar. Data banyak tadi itu kita split dulu datanya menjadi 80-20. 80 itu untuk training, data training set. Kemudian 20-nya itu ada testing set atau data testing. Nah, data trainingnya kita masukkan ke decision tree, kemudian ke apply model. Apply model ini data yang sudah di training 80% menggunakan decision tree nantinya akan diaplikasikan di sini. Kemudian kita akan mengukur performanya. Dia memprediksi itu performanya, akurasinya berapa persen menggunakan performance di sini. Kemudian nanti kita alihkan ke result. Oke, dari bentuk yang sudah kita buat tadi, hasil pengujiannya seperti berikut, yaitu performance factor. Akurasinya itu mencapai 95,01%. Ini akurasi yang sudah sangat besar ya. Dengan confusion matrix seperti di tabel sebelah kanan, seperti di sana. Nah, dengan menggunakan confusion matrix ini hasilnya ya, itu menghasilkan precision. Menghasilkan precision 33,33%. Jadi precisionnya ini 1:2 ya, atau 1/3, 33%. Jadi prediksi benarnya seperti itu. Kemudian recallnya di sini menunjukkan hasil 2,04%, yaitu kecil sekali memang. Nah, ini juga menghasilkan F1 score sebesar 3,81%. Karena memang recallnya dan precisionnya ini kecil ya. Tapi mari kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini ada NPV. Nah, ini nilai negatifnya ya. Di sini menunjukkan hasil 95,10%. Itu besar sekali. Dan menghasilkan juga spesifisitinya yaitu 99,79%. Nah, di sini besar sekali ya, makanya tadi hasil akurasinya itu bisa mencapai 95,01%. Jadi hasilnya dari yang kita peroleh menggunakan model decision tree ini memang dalam memprediksi stroke, dia benar terjangkit stroke-nya itu memang kecil, akan tetapi di sini menunjukkan bahwa hasil dari prediksi negatifnya itu besar sekali. Jadi seperti itu. Oke, jadi kelompok kami publish di jurnal JCQ, yaitu Jurnal Cendekia Ilmiah, yang mana jurnal ini frekuensi publishnya itu 6 kali dalam 1 tahun.
yaitu setiap 2 bulan sekali. Jadi kemungkinan artikel ilmiah yang kita submit di jurnal ini itu akan publish di bulan Desember 2024 atau di bulan Januari 2025. Oke, bisa dilihat di sini. Kita login terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa artikel ilmiah yang kita buat sudah disubmit di jurnal ini. Nah, di sini statusnya submission. Nah, nanti akan berubah menjadi review atau publish ketika sudah di-approve. Oke, sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in the bed.